Selamat siang semuanya, apa kabar hari ini? Sehat? Kembali lagi di channel Duk Cinema. Kali ini kita akan menceritakan episode ketiga dari series film horor Thailand, yaitu Terror Tuesday. Mari kita langsung saja bahas episode ketiga dari series teror di hari Selasa ini yang berjudul Ode to My Family. Keluarga Chawin yang terdiri dari ayahnya yang merupakan mantan perwira polisi, ibunya, dan saudari perempuannya, Linda, terpaksa pindah ke sebuah rumah terpencil di tengah hutan setelah serangkaian skandal yang menimpa keluarga mereka. Sebuah siaran berita mengungkapkan bahwa sang ayah terlibat dalam kasus suap kasino, sementara Chawin tertangkap menggunakan narkoba di rumah mereka, yang menyebabkan ayahnya diskor dari dinas kepolisian dan memaksa keluarga mereka untuk meninggalkan kota hingga situasi mereda. Saat mereka mulai menata kehidupan di rumah baru yang jauh dari peradaban, Chawin menemukan sebuah ruangan yang terkunci rapat dengan segel kertas berisi simbol-simbol religius, seolah-olah untuk mencegah sesuatu yang jahat keluar. Rasa ingin tahunya memuncak, dan meskipun ada peringatan dari keluarganya, terutama Linda yang merasa tidak nyaman dengan ruangan tersebut, Chawin memutuskan untuk membuka pintu itu. Di tengah malam, dia mencoba membuka kunci tersebut, dan saat segel kertas itu robek, gembok yang mengunci pintu tiba-tiba menghilang. Chawin tampak seperti kerasukan, dan ketika dia sadar kembali, Linda ada di sana untuk membangunkannya dari keadaan kerasukan itu. Keesokan harinya, setelah makan malam, keluarga tersebut bekerja sama untuk membuka pintu yang terkunci itu. Namun, tidak ada apa-apa di dalamnya, atau setidaknya tidak ada yang tersisa sekarang. Malam itu, hal-hal aneh mulai terjadi. Ibu Chawin mendengar suara-suara aneh di dapur, seperti jeritan yang tidak dapat dijelaskan, yang membuatnya merasa tidak nyaman dan ketakutan. Setelah insiden di dapur, ketegangan dalam keluarga semakin meningkat. Chawin dan Linda mendiskusikan pesta dan kedatangan polisi sebelumnya. Linda tak senang karena Chawin tidak menunggu sampai dia berada di luar negeri sebelum melakukan tindakan yang menyebabkan masalah tersebut. Mereka mempertimbangkan untuk pindah ke tempat lain, tetapi situasinya tidak memungkinkan. Chawin merasa tidak nyaman ketika beberapa mie miliknya hilang secara misterius, yang membuatnya berpikir tentang kemungkinan adanya hantu yang sedang kelaparan di rumah itu. หรือว่าเราแค่แบบย้ายไปอยู่ที่อื่นกันก่อนไม่ได้หรอวะ ไม่เก็บวะ เดี๋ยวแกไปเดี๋ยวอะไรวะแม่งไม่มีจริงๆเห็นลูกกูไม่ได้เก็บอ่ะ Dia mencoba menutup kembali pintu misterius itu dengan selotip, tetapi keesokan paginya, selotip itu robek lagi. ลองนะ ไม่รู้ กูไปนอนละ Ibu Chawin mulai menunjukkan perilaku aneh sepanjang hari. Dia tertawa tanpa alasan yang jelas dan menunjukkan tanda-tanda kerasukan. Saat makan malam, dia tiba-tiba tertawa seperti penyihir dan mulai memotong daging dengan cara yang brutal, yang membuat anggota keluarga lainnya merasa tidak nyaman dan takut. Situasi semakin memburuk ketika dia tanpa sengaja melukai tangannya sendiri dengan pisau. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. มึงสามคนจิกหัวใช้อ่ะไม่ต้องตกใจแล้วอ่ะ
ว่าวินไม่ใช่ลูกมันน่ะฮะมึงเกลียดมึงไง ความน่านับถือก็ไม่มี กูรู้นะ มึงเกลียดน้องมึงที่มันเกิดมาแย่งเงินมึง Malam itu berubah menjadi mimpi buruk bagi keluarga Chawin. Ibu mereka yang tampaknya telah sepenuhnya kerasukan mulai menyerang anggota keluarganya. Ayah Chawin dalam upaya untuk melindungi keluarganya terpaksa membunuh istrinya sendiri. Linda dan Chawin menyaksikan kejadian mengerikan ini dengan shock dan ketakutan. Namun, situasi semakin kacau ketika Linda juga menunjukkan tanda-tanda kerasukan dan mulai menyerang Chawin. Dalam upaya untuk mempertahankan diri, Chawin terpaksa menembak saudara perempuannya sendiri. Semua anggota keluarga yang telah mati kemudian bangkit kembali dalam keadaan seperti zombie dan mulai menyerang Chawin. Chawin yang kini sendirian dan ketakutan melarikan diri ke ruangan misterius yang sebelumnya terkunci dan menutup pintu itu rapat-rapat. Di dalam ruangan itu, dia mulai batuk darah dan mengalami halusinasi. Dia melihat roh aneh yang mengusirnya di dalam ruangan setelah mengambil foto keluarga mereka. Episode ini pun berakhir dengan kesan bahwa Chawin mungkin terjebak dalam siklus kekerasan dan penderitaan yang tak berujung, baik secara fisik maupun spiritual.